Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, hari ini kita akan belajar arti dan lambang rambu lalu lintas. Arti dan gambar rambu perintah. Rambu perintah adalah rambu-rambu yang berisi perintah kepada para pengguna jalan yang wajib untuk dipatuhi. Ada banyak simbol rambu perintah yang memiliki makna masing-masing. Pada umumnya, rambu perintah berwarna biru berbentuk bundar dengan bagian lambangnya berwarna putih. Berikut beberapa tanda rambu lalu lintas perintah dan artinya. Yang pertama, tanda panah kiri. Artinya, pengendara diperintahkan untuk mengikuti jalur ke arah kiri. Yang kedua, tanda angka kecepatan minimum dalam kilometer. Artinya, berkendara tidak boleh melebihi batas kecepatan atau kurang dari batas kecepatan. Arti rambu ini adalah batas minimum kecepatan yang harus diambil oleh pengendara, yakni 40 km per jam. Yang ketiga, tanda panah kanan. Artinya, pengendara diperintahkan untuk mengikuti jalur ke arah kanan. Yang keempat, tanda panah belok kiri. Artinya, pengendara diperintahkan untuk belok ke arah kiri. Yang kelima, tanda panah belok kanan. Artinya, pengendara diperintahkan untuk belok ke arah kanan. Yang keenam, tanda panah atas. Artinya, pengendara diharuskan untuk terus berjalan lurus. Rambu ini biasanya dapat ditemui pada jalan tol atau jalan searah yang melarang pengendara untuk berbalik arah atau berbelok. Yang ketujuh, tanda panah bawah serong kiri. Artinya, pengendara diperintahkan untuk masuk ke jalur atau jalur yang ditunjuk oleh rambu, yakni ke kiri. Dan yang kedelapan, tanda panah bawah serong kanan. Artinya, pengendara diperintahkan untuk masuk ke jalur atau jalur yang ditunjuk oleh rambu, yakni ke kanan. Selanjutnya, arti dan gambar rambu larangan. Sesuai dengan arti rambu lalu lintas larangan yang melarang pengguna jalan melakukan sesuatu, maka warna lambang pada rambu larangan biasanya dibuat dari warna merah serta hitam. Sementara untuk warna latar adalah warna putih. Berikut adalah gambar dan arti dari rambu larangan. Yang pertama, tanda bertuliskan stop. Artinya, lambang stop dengan latar merah berarti dilarang untuk terus berjalan di suatu jalur. Diharuskan untuk berhenti baik sementara maupun ketika kondisi sudah dipastikan aman dan selamat dari adanya konflik lalu lintas. Yang kedua, tanda strip. Artinya, tanda strip ini memiliki arti dilarang masuk ke suatu tempat baik bagi kendaraan bermotor maupun yang tidak bermotor, kecuali ada tanpa pengecualian bagi pihak tertentu. Yang ketiga, tanda angka kecepatan maksimum dalam kilometer. Artinya, pengguna jalan dilarang untuk berkendara melampaui batas kecepatan 40 km per jam. Yang keempat, tanda S dicoret. Artinya, rambu larangan S alias stop di garis ini memiliki makna bahwa pengguna jalan dilarang untuk berhenti dari mulai tempat pemasangan tanda hingga jarak 15 meter, disesuaikan dengan arah lalu lintas atau mengenai jarak bisa berubah apabila ada tanda pengecualian di papan tambahan. Yang kelima, tanda P dicoret. Artinya, rambu larangan P alias parkir di garis ini memiliki makna bahwa pengguna jalan dilarang untuk memarkir kendaraannya dari mulai tempat pemasangan tanda hingga jarak 15 meter, disesuaikan dengan arah lalu lintas atau mengenai jarak bisa berubah apabila ada tanda pengecualian di papan tambahan. Yang keenam, tanda putar balik dicoret.
Artinya, rambu ini biasa ditemui di persimpangan atau di jalan searah untuk melarang pengguna jalan, baik itu kendaraan bermotor maupun yang tidak bermotor, untuk berbalik arah. Yang ketujuh, tanda belok kiri dicoret. Artinya, rambu larangan ini biasanya dipasang pada jalur jalan yang searah, lalu lintas, ataupun jalan dengan simpangan. Maksud dari rambu larangan ini adalah untuk melarang para pengguna jalan, baik kendaraan bermotor ataupun pengguna jalan tidak bermotor, untuk berbelok ke arah kanan. Dan yang kedelapan, tanda belok kanan dicoret. Artinya, rambu larangan ini melarang para pengguna jalan, baik kendaraan bermotor ataupun pengguna jalan tidak bermotor, untuk berbelok ke arah kanan. Arti dan gambar rambu peringatan. Berbeda dengan rambu lalu lintas lengkap sebelumnya, rambu peringatan memiliki warna dominan kuning dengan lambangnya berwarna hitam. Bentuk rambu peringatan pada umumnya adalah belah ketupat dan memiliki isi berupa peringatan kepada para pengguna jalan agar lebih waspada mengenai tantangan yang ada di depan. Yang pertama, tanda 3 panah melingkar. Artinya, rambu lalu lintas menunjukkan adanya persimpangan berbentuk bundaran yang memiliki prioritas. Yang kedua, tanda seru. Artinya, rambu ini memiliki sebagai peringatan kepada pengguna jalan agar berhati-hati memasuki jalur tertentu. Yang ketiga, tanda plus. Artinya, pengguna jalan dilarang untuk berkendara melampaui batas kecepatan 40 km per jam. Yang keempat, tanda plus dihapus bagian kanannya. Artinya, rambu yang menunjukkan adanya persimpangan 3 sisi dengan 1 ke arah kiri. Yang kelima, tanda plus dihapus bagian kirinya. Artinya, rambu yang menunjukkan adanya persimpangan 3 sisi dengan 1 ke arah kanan. Dan yang keenam, tanda panah ke atas dan ke bawah. Artinya, makna dari rambu ini adalah bahwa lalu lintas yang dilalui berlaku 2 arah. Dan yang terakhir, arti dan gambar rambu petunjuk. Rambu petunjuk memiliki tujuan untuk memberikan petunjuk jalan bagi para pengguna jalan. Rambu petunjuk ini memiliki beragam gambar rambu lalu lintas unik yang menjadi ciri khas sendiri dan tidak seperti rambu sebelumnya yang memiliki ciri khas sendiri. Yang pertama, tanda arah kota di persimpangan. Artinya, rambu ini berguna sebagai pendahulu petunjuk jurusan ke suatu lokasi yang akan ditemui di persimpangan jalan di depan. Yang kedua, tanda arah kota. Artinya, rambu ini merupakan rambu petunjuk arah atau jurusan ke suatu daerah. Yang ketiga, tanda jalan tol. Artinya, rambu ini menyatakan bahwa sebentar lagi akan memasuki area jalan tol. Yang keempat, tanda rumah sakit. Artinya, rambu ini menunjukkan tanda rumah sakit. Yang kelima, tanda pom bensin. Artinya, rambu ini menunjukkan tanda keberadaan pom bensin atau pompa bahan bakar. Yang keenam, tanda ranjang atau tempat tidur. Artinya, rambu ini menunjukkan tanda adanya hotel atau motel. Yang ketujuh, tanda orang jalan kaki. Artinya, rambu ini menunjukkan tanda tempat bagi para pejalan kaki. Dan yang kedelapan, tanda bus. Artinya, rambu ini menunjukkan tanda tempat berhentinya bus. Dan untuk tugasnya, menuliskan kembali gambar dan artinya rambu lalu lintas. Contohnya seperti yang berada di dalam tabel. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dilaksanakan dengan semangat dan tanggung jawab ya. Mintalah tolong dan ucapkan terima kasih pada orang tua yang telah selalu membimbing kita dalam belajar. Jangan lupa untuk beribadah dan jaga kesehatan diri dan juga lingkungan.